Ya Allah Bapa, hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berikan pengertian pemahaman yang benar kepada setiap kami, supaya lewat kebenaran firman-Mu kami beroleh kekuatan, beroleh semangat, dan hati kami dilimpahi syukur dan tekad untuk hari demi hari semakin serupa dengan Kristus di dalam kehidupan kami. Roh Kudus bekerjalah sebelum hamba bekerja menyampaikan firman ini, dan kasih kuasa-Mu bekerjalah supaya pemberitaan firman ini sungguh menyukakan hati-Mu Bapa. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lukas 2 ayat ke-36 sampai ke-38. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan judul khotbah saya, Wanita yang Hebat. Wanita yang hebat. Bahkan kalau kita nanti melihat mempelajarinya, dia bukan sekedar hebat, tapi sangat hebat. Pribadi yang benar-benar luar biasa, mengagumkan, seorang wanita yang istimewa. Tuhan Allah menginginkan bagi setiap kita, baik pria maupun wanita, menjadi orang seperti Hana, menjadi wanita yang hebat, menjadi pribadi yang hebat di dalam Kristus. Benarkah Hana adalah orang yang luar biasa? Benarkah Hana wanita yang hebat, wanita yang sangat hebat, wanita yang memiliki kekuatan ilahi yang membuat dia menjadi wanita yang istimewa, yang mengagumkan, yang membuat mata semua orang bisa melihat dan dijadikan teladan di dalam kehidupan mereka? Memang dicatat dia adalah seorang nabi perempuan, tetapi saya lebih condong untuk melihat pribadi dan karakteristiknya, apa yang dilakukannya, bagaimana hidupnya sebagai seorang wanita di mata Tuhan. Ini yang sangat penting kita miliki. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orangnya Tuhan, wanita-wanitanya Allah yang dipakai luar biasa. Kita belajar 3 poin penting tentang kehebatan, keistimewaan, bagaimana kita menjadikan Hana sebagai teladan untuk kita ikuti. Yang pertama, Hana adalah wanita yang cinta Tuhan. Benarkah dia cinta Tuhan? Kita belajar ayat 37. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Perhatikan hal yang pertama. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Apa artinya, saudaraku? Ketika orang datang, ada, dan selalu, bahkan di sini tidak meninggalkan bait Allah, itu adalah sebuah wujud cinta yang begitu dalam. Saya membawa kita kepada Mazmur 26 ayat 8. Saya bacakan. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Artinya, orang seperti Hana yang memberikan waktunya, hidupnya sepenuhnya, dan selalu ada di bait Allah. Di sana dia hidup, di sana dia melakukan apa yang berkenan di hati Allah. Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Itu artinya Hana sangat mencintai Tuhan. Karena di bait Allah Tuhan bersemayam. Karena di bait Allah hadirnya Tuhan untuk umatnya, untuk memberkati umatnya. Hana tidak melewatkan kesempatan ini. Dia selalu ada di bait suci. Dia tidak pernah meninggalkan bait suci. Dia tidak pernah meninggalkan gereja. Dia selalu ada di sana. Hatinya diberikannya kepada Tuhan. Cintanya begitu luar biasa. Dia sujud menyembah dan meluangkan, bahkan menghabiskan waktu
bersama-sama dengan Tuhan Allah di bait suci, di bait Allah. Kita masih muda, banyak kali alasan kita untuk tidak datang ke gereja. Kita belum ada apa-apanya dibandingkan Hana, tidak pernah meninggalkan bait Allah. Kita akan sibuk dengan diri sendiri, dengan keinginan, dengan kebutuhan kepentingan kita. Gereja itu nomor sekian, Allah itu nomor sekian. Kepentingan kita dulu yang harus diutamakan. Pengharapan kegiatan kita yang kita utamakan. Tetapi Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Bagaimana dengan kita? Ini luar biasa sekali. Tidak pernah meninggalkan bait Allah. Berarti apa? Hatinya diberikan, hidupnya diberikan sepenuhnya kepada Allah. Karena di bait Allah Tuhan Allah bersemayam. Sama seperti kita di tempat ini. Kebenaran firman Tuhan menyatakan, Yesus sendiri berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di tengah-tengahnya aku ada, aku hadir. Jadi sebenarnya ketika kita ada di bait Allah, di gereja ini, Tuhan Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja dan ada di tempat ini. Tetapi kita tidak punya pemahaman yang benar tentang ini. Makanya seringkali ya di dalam gereja orang bisa ngantuk, ya orang ngobrol-ngobrol, main HP dan sebagainya. Karena apa? Karena belum ada kecintaan kepada Tuhan. Kalau ada kadarnya sangat kecil. Kalau kita tahu Tuhan Allah hadir di sini, kita akan sangat menghargai, menghormati Dia. Amin. Inilah kehebatan daripada seorang wanita tua, janda, Hana. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Jadi ini menjadi cek bagi kita. Seringkali kita gagal datang ke gereja karena apa? Karena banyak kali kita, banyak agenda-agenda kita yang sebenarnya bisa di-cancel, ya, bisa di-cancel, ditangguhkan. Tapi kita seringkali kalah. Kalau saya sampaikan nanti, ya banyak di antara kita tersinggung. Adat itu lebih utama daripada Tuhan. Kalau adat kemanapun kita kejar, mau ke Jakarta, ke Batam, kita pergi, mau berhari-hari berminggu, tapi untuk gereja aja 2 jam aja sudah nggak ada hati yang diberikan, sudah gelisah. Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Amin. Ini saya sampaikan karena memang demikian kemanusiaan kita dari kita seringkali mengalahkan cinta kita kepada Allah. Apakah Hana selama 84 tahun gak punya masalah? Dia banyak masalah. Apalagi dia seorang nabi yang bekerja untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, nubuatan-nubuatan tentang Kristus, supaya orang mengenal kebenaran dan mengenal siapa Allahnya. Banyak masalah. Dia tidak punya banyak waktu berbicara, ngobrol dengan orang lain. Dia punya banyak waktu diserahkan dan semuanya waktunya hidupnya kepada Tuhan. Di usia 84 tahun, di usia yang sudah sangat lanjut, cintanya tidak memudar kepada Allah. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua jemaat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Dengan melihat Hana, harusnya kita, aku belum seperti dia, tapi aku mau mengejar kehidupan seperti dia. Yang terutama dalam hidup Hana adalah Tuhan itu sendiri. Allah itu lebih utama daripada segalanya. Ini harusnya mendorong kita untuk meniru kehidupan Hana, supaya Allah menjadi segalanya bagi kita. Cinta kita kepada Allah mengalahkan cinta apapun di dunia ini yang ada, dan terus datang untuk menggoda kita, supaya kita kalah kecintaannya kepada Tuhan kita, kepada Kristus. Amin. Amin ya. Banyak hal. Hobi bisa menjadi penghalang kita mencintai Tuhan. Bisnis bisa menjadi penghalang.
Ya, banyak hal, ekonomi dan segala macamnya bisa jadi penghalang. Amin. Kita juga di tempat ini sebagai jemaat, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, seringkali kita sedikit masalah saja kita sudah kalah. Tapi Hana 84 tahun lanjut usianya, dia menunjukkan betapa dia mencintai dan sangat mencintai Tuhan. Ya Allah, biarlah teladan Hana, wanita yang sangat hebat yang kau pakai dan kau jadikan contoh bagi setiap kami, itu sungguh bekerja di dalam diri kami. Di dalam diri kami ada kecintaan yang hari demi hari semakin dalam terhadap Engkau Allah Tritunggal yang kudus. Kepada Yesus, pengabdian yang total semakin Engkau kerjakan di dalam diri kami. Ada spirit ilahi, semangat ilahi yang bekerja, yang memampukan kami, memberikan kekuatan, keberanian yang kudus untuk kami menyampaikan Injil kepada jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kematian yang kekal. Ya Allah, ya Bapa, tolong setiap kami, berkati kami, dan sempurnakanlah kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus